kita buka kembali kita hari ini bab tentang apa? Mandi yang hukumnya sunnah, betul ya? Faslun fil ightisalatil masnun. Udah ketemu? Baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ightisalatil masnunati. Wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Ghuslul jumu'ati wal idaini wal istisqa'u wal khusufu wal kusufu wal ghuslu min ghuslil mayyiti wal kafiru idza aslama wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa wal ghuslu inda ihrami walidukhuli Makkah walilwuqufi bi'arafata walil mabiti bimuzdalifata walirabbil jimaris salasi walil tawafi lissa'i walidukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang mau baca dulu? Apa mau langsung kita bahas? Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita lanjutkan pasal tentang beberapa mandi yang hukumnya sunnah. Mandi sunnah berbeda dengan sunnahnya mandi. Kalau mandi sunnah, kita mengerjakan mandi untuk mendapatkan pahala kebaikan sunnah. Karena mandi kan ada berapa? Mandi secara garis besar ada dua. Mandi adah dan mandi ibadah. Mandi adah, mandi yang sifatnya umum. Kayak kita hari-hari. Tadi ibu pagi-pagi udah pada mandi apa belum? Nah, itu namanya mandi apa? Tergantung ya. Kalau yang nggak punya hajat, namanya mandi adah. Mandi biasa. Karena kita mau pergi, kita mandi. Habis masak, panas, mau sholat, kita mandi. Habis pergi kemana-mana sampai rumah gerah kita mandi. Itu namanya mandi ada. Mandi kebiasaan. Biasanya kalau ada, kita niat untuk membersihin badan atau ngademin badan. Yang kedua namanya mandi ibadah. Mandi ibadah ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemarin kita sudah mempelajari hukum mandi, hukum yang dijatuhkan kepada kita wajib mandi. Ada berapa buat orang-orang perempuan yang menjadikan kita wajib mandi? Ada berapa? Ada berapa? 6. Ya, pertama khurujul mani atau inzalul mani, jika keluar sekalipun tidak berhubungan. Yang kedua, ilqaul khitanaini, bertemu dua yang khitan, laki-laki dan perempuan, meskipun tidak sampai keluar. Yang ketiga, al-mautu, orang yang meninggal. Tapi kalau orang meninggal yang mandi bukan mandi sendiri dia, dimandiin sama yang hidup. Yang keempat, wal haidu, orang yang sudah selesai haid, mandi wajib. Wan nifasu, orang yang sudah selesai nifas.
nifas. Wal wiladatu orang yang habis melahirkan. Itu kalau kita terjadi 6 hal bagi diri kita maka hukumnya wajib. Nah yang kita pelajari hari ini yang mandi yang hukumnya sunnah gitu ya. Jadi mau mandi boleh, ya mandi juga nggak apa-apa. Bukan seperti hanya mandi wajib. Nah ada berapa mandi sunnah? Sab'ata asyara ghuslan. Mandi sunnah ada 17. Ini banyak banget nih. Berbeda dengan mandi wajib ya. Kalau mandi wajib cuma 6. Alhamdulillah kalau mandi wajib 17 ya. Dikit-dikit mandi, dikit-dikit mandi. Nah, wal ightisal masnuna sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunnahkan ada 17 macam mandi. Pertama, ghuslul Jum'ah. Mandi ketika mau sholat Jumat. Kesunahan mandi ini, mandi untuk melaksanakan sholat Jumat sunnah bagi mereka yang mau ngerjain sholat Jumat doang. Kalau kita nggak ngerjain sholat Jumat, nggak ada kesunahan buat kita untuk mandi. Jadi kalau misalnya kita di rumah, kalau di rumah kita kan orang perempuan jarang sholat Jumat. Maka yang sunnah mandi yang laki-laki. Kita yang nggak sholat Jumat, nggak sunnah mandi Jumat. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, kita sholat Jumat juga di sana. Karena kebiasaan mereka di sana orang laki orang perempuan sholat Jumat. Maka ketika kita ke sana menunaikan ibadah umroh, maka kalau kita mau niat sholat Jumat, kita ada kesunahan buat mandi Jumat. Gitu ya. Jadi mandi Jumat itu disunahkan bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Kapan kesunahannya berlaku? Mulai terbit fajar. Jadi misalnya ada bapak-bapak yang mau berangkat kerja. Dia berangkat kerja jam 7, sholat Jumatnya kan jam 12. Maka dapat kesunahannya kalau dia mandi pagi-pagi. Jadi ketika mau berangkat ke kantor, mau berangkat dagang misalnya, dia mandi niat untuk nawaitul ghusla li sholat Jumat. Saya niat mandi untuk hadir sholat Jumat. Mandinya subuh, padahal sholatnya nanti itu tetap dapat kesunahan. Jadi sunnah sholat mandi Jumat hanya untuk mereka yang mau ngerjain sholat Jumat. Tapi buat yang nggak ngerjain sholat Jumat tidak ada kesunahan. Gitu ya, paham ya? Nah itu yang pertama ghuslul Jumat. Yang kedua wal aidaini. Sunnah mandi ketika hari raya, 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa sunnah mandi? Karena ini hari kesucian, ini hari kemenangan, hari raya kita. Ya, maka sunnah untuk melaksanakan mandi sunnah. Siapa yang disunnahkan? Semua, baik dia sudah baligh maupun belum, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia mau melaksanakan sholat ya, maupun tidak disunnahkan untuk mandi aidain di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan waktu sunnahnya dimulainya kapan? Kalau tadi sholat Jumat dimulainya ketika terbit fajar. Kalau sholat Id, kalau mandi sunnah Id dihitung dapat kesunahannya dari mulai tengah malam. Misalnya ini sampai jam 2, sampai jam 12, jam 1, jam 2 masih melek, ya. Habis masih masak sayur godok, masih godok ketupat gitu ya, belum tidur namanya kita kalau mau lebaran kan begitu ya. Benar, rapi ini, rapi. Nah, terus kita pas mau tidur jam 2, kita mandi niat untuk hari raya Idul Fitri. Dapat nggak kira-kira? Dapat, karena sudah lewat daripada tengah gitu. Terus kita tidur, pas bangun kita cuma wudu doang misalnya. Nah itu dapat. Walaupun kita mandi lagi silahkan ya. Jadi Idul Adha dan Idul Fitri itu mandi yang disunnahkan. Karena hari raya Id adalah hari kesucian. Yang keempat,
Wal istisqa, sunnah mandi ketika mau melaksanakan sholat istisqa. Apa sih yang dimaksud dengan sholat istisqa? Sholat yang dilaksanakan dengan maksud minta turun hujan. Nah, sholat istisqa ini adalah sholat yang biasanya diperintahkan, dianjurkan oleh pemerintah setempat, pejabat setempat, karena daerahnya udah lama nggak turun hujan, udah kering, sumur-sumur kering, binatang-binatang udah pada kurus, tumbuh-tumbuhan udah pada mati, air-air udah banyak nggak keluar. Nah, ketika satu daerah terjadi kemarau panjang, maka pemerintah setempat menganjurkan kepada masyarakat yang tinggal untuk melaksanakan sholat istisqa. Gitu. Nah, sholat istisqa ini anjurannya ada beberapa tahapan. Jadi bukan hari itu perintah, hari itu sholat. Ada beberapa tahapan. Pertama, dianjurkan untuk puasa. Jadi sebelum sholat istisqa melaksanakan puasa. Setelah puasa, masyarakat yang tinggal di daerah situ banyak bertaubat, banyak beristighfar. Karena salah satu yang menghalangi turunnya hujan, ya, karena banyaknya dosa maksiat yang dilakukan. Makanya kalau kita baca Quran surah Nuh, itu Allah menyatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah perintahkan banyak-banyak beristighfar karena Allah Maha Pengampun. Apa yang diperoleh bagi mereka yang banyak beristighfar? Yursilis samaa alaikum midrara. Orang yang banyak beristighfar, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Gitu. Jadi salah satunya anjurannya beristighfar sebelum melaksanakan sholat istisqa. Dan bersedekah baru sholat. Gitu ya. Ketika mau sholat, sunnah untuk melaksanakan mandi sunnah istisqa. Ya. Tapi kita kayaknya belum sampai kerjain sholat istisqa ya. Belum ya, alhamdulillah. Walaupun kita kemarau gitu ya, berasa panas, berasa apa, tapi air tuh alhamdulillah masih ada, nggak sampai yang kekurangan. Masya Allah tuh saudara-saudara kita di Palestina ya, mereka tuh benar-benar air berharga banget. Setetes demi setetes menjadi sangat berharga. Makanya buat kita di kampung kita yang air masih barbar masih apa nyalanya kencang tuh biar hemat-hemat, jangan dibuang-buang gitu. Nah, kadang orang-orang menghambur-hamburkan air saat orang-orang di sana perlu banget dengan air. Jadi harus kita mengingat ya daripada kesulitan saudara-saudara kita. Itu yang pertama. Yang kelima, wal khusufu, mandi ketika akan melaksanakan salat khusuf. Apa itu khusuf? Khusuful qamar, ketika terjadi gerhana bulan gitu. Biasanya kalau mau terjadi sesuatu kejadian alam seperti gerhana kan udah diinformasikan itu ya dari BMKG gitu. Akan terjadi gerhana jam sekian. Nah, kalau posisi kita lagi di jalan, lagi di rumah, lagi ada waktu, nah, ketika mulai berubah keadaan kan biasa dikasih tahu mulainya jam 8, berakhirnya 8.20, berakhirnya 8.30 gitu ya. Nah, ketika mulai berubah keadaan jam 8 kita langsung mandi sunnah. Setelah mandi sunnah, kita buru-buru mengerjakan sholat khusuf atau sholat khusuf gitu ya. Nah, sholat khusuf itu nanti akan dijelaskan kemudian. Intinya gerhana itu merupakan salah satu bagian daripada kebesaran Allah. Ya, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Bahwa terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ketika terjadi itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat khusuf atau sholat khusuf. Nah, sebelum sholat dianjurkan buat mandi sunnah, gitu ya. Sunnah khusuf atau khusuf. Yang keenam sama kurang lebih. Kalau tadi gerhana bulan,
Kalau kusuf gerhana, kalau gerhana bulan terjadinya kapan? Nah, kalau kusuful syams terjadinya siang. Mandi ketika akan melaksanakan sholat kusuf, yaitu sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana malam. Lu suka ngerjain nggak sholat kusuf? Jarang ya, lagi repot ya. Ada yang lagi aktivitas, ada yang lagi ini dan itu gitu ya. Itu sholat kusuf yang diawali dengan mandi sunnah. Yang selanjutnya sunnah mandi ketika wal ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi setelah selesai memandikan mayit. Jadi kalau kita ikut mandiin mayit, itu disunnahkan untuk mandi selesai. Baik mandinya nggak langsung di kita, misalnya ada, kalau sekarang kan banyak yang bantu untuk pengurusan jenazah ya, mengurus jenazah perempuan. Walaupun dia yang mandi, tapi kadang-kadang ada saudara, keluarga yang ikut memandikan. Nah, setelah itu maka sunnah untuk mandi, membersihin badan kita. Atau sekalipun kalau kita mandiin orang tua kita di perempuan kita bisa. Kan udah pasti baju kita, badan kita tuh basah. Saya dua-dua orang tua itu kita mandiinnya di pangkuan kita. Jadi pengen merasakan apa ya, memandikan yang terakhir gitu. Nah, udah setelah mandi itu basah semua baju kita, badan kita. Maka setelah itu kita langsung mandi karena ada kesunahan mandi setelah memandikan mayit gitu ya. Nah, mayit yang udah dimandikan itu Ibu, kalau udah rapi, udah bersih, udah dimandiin, yang suka agak salah kaprah gitu ya. Kalau mayit udah dimandiin, terus pas mau ditutup, itu suaminya gitu, itu mau nyium boleh nggak? Boleh ya, diperbolehkan. Yang batal yang ibu, yang meninggal mah nggak apa-apa. Itu masih banyak tuh kalau saya takziah gitu ya. Hah? Iya ini banyak suaminya mau cium. Jangan. Batal gitu. Yang punya diri mayit udah nggak terbebani hukum bagi dia. Walaupun tadi udah dihudumin, dicium sama suaminya, cium istrinya nggak jadi batal. Yang batal yang hidup. Kita nih yang punya wudu jadi batal, tapi mayitnya nggak jadi batal. Jadi kadang-kadang banyak tuh ya yang masih salah paham ya. Jangan dicium. Udah diwuduin. Iya diwuduin, yang batal yang hidup. Tinggal wudu lagi. Kalau mayitnya nggak usah diwuduin lagi. Gitu, karena udah nggak ada lagi hukum bagi mayit. Jadi kamu kesian udah terakhir, pengen jangan nyentuh. Gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi buat kita yang memang tahu, kita kasih tahu juga gitu kepada orang-orang yang mungkin masih salah dalam memahaminya, ya. Jadi mandi ketika telah selesai memandikan. Nah, tapi ada catatan juga, kalau ketika mandiin mayit, diperhatiin banget siapa-siapa yang mandiin. Jangan semuanya pengen ikut. Jadi yang boleh ikut dalam lingkungan yang memandikan mayit itu harus orang-orang yang memang mahramnya. Ada beberapa tingkatan. Pertama, yang boleh ikut memandikan mayit adalah kerabat-kerabatnya yang muslim. Maksudnya kalau laki-laki berarti kerabat-kerabatnya itu boleh mandiin. Misalnya yang meninggal bapaknya, ya. Adik bapaknya boleh, bukan kerabat-kerabat. Kakak bapaknya boleh. Ayah bapaknya itu boleh. Kerabat yang bisa menjaga kehormatannya si mayit. Kenapa ibu yang mandiin harus bisa menjaga kehormatan mayit? Karena ketika memandikan mayit itu jenazah, kadang-kadang ada sesuatu yang kurang enak dipandang mata. Ya, misalnya ketika dibersihin kotorannya, tapi kotor-kotor pasti bau. Nah, kalau orang yang ikut mandiin nggak bisa menjaga kehormatan, tuh mulut dia bisa lemes kemana-mana. Si itu dimandiin bau, lantas juga dia kalau dimandiin bau juga, gitu ya. Mana ada kotoran yang wangi, gitu. Makanya kalau mau mandiin pertama, orang-orang kerabat yang mampu menjaga kehormatan, boleh. Kedua, yang ikut memandikan boleh anak-anaknya.
anak-anak turunannya itu boleh. Walaupun misalnya ayahnya meninggal, anak perempuannya diperbolehkan, tapi tetap aurat besarnya harus terjaga. Makanya ketika memandikan mayit itu kainnya jangan menggunakan kain putih, kainnya menggunakan kain panjang supaya tidak transparan. Ketiga yang boleh ikut memandikan adalah pasangannya, boleh. Tapi pasangan yang masih sah, suami atau istri meninggal, suaminya boleh mandiin, jangan mantan suami. Mantan suami jangan pakai mandiin, mau ngapain? Ya. Nih dia kementang-mentang baru pisah gitu ya, baru cerai, walaupun baru pisah seminggu, terus istrinya meninggal, nggak boleh, udah jadi mantan. Jangan suruh itu udah mandiin gitu kan? Itu udah jadi mantan. Sebaliknya juga gitu, kalau yang meninggal laki, istrinya boleh, tapi mantan istri jangan. Ini ganjel banget, mantan istri pengen ikut mandiin suami saya, bukan suaminya lagi. Iya. Walaupun baru bercerai, baru pisah, jangan. Jadi yang boleh yang sah. Jadi kerabat yang bisa menjaga kehormatan, anak-anaknya, kemudian pasangannya, dan yang terakhir adalah petugas. Kalau memang ada petugas yang bisa ikut memandikan, kan pasti kita juga kalau mandiin kurang begitu paham, maka petugaslah yang bertugas. Jadi ya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, gitu ya. Jadi memandikan mayit setelahnya sunnah untuk mandi. Yang ke-8, wal kafir iza aslama, mandinya orang kafir setelah masuk agama. Jadi ada orang alaf baru masuk Islam, maka sunnah untuk mandi selama tidak hadas besar. Tapi kalau dia punya hadas besar, maka mandinya mandi wajib. Itu ya. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9 hampir sama. Mandinya orang gila, wal majnun, wal mu'ma'alihi, mandinya orang-orang insan apabila telah sembuh ingatannya. Gitu. Ini hukumnya sunnah. Ada orang gila, kemudian dia sembuh dari gilanya. Ada orang pingsan, kemudian dia bangun dari pingsannya. Maka ketika dia sudah bangun kembali ingatannya, boleh kita mengingatkan untuk mandi sunnah. Ya, mandi sunnah. Cuma nunggu dulu, nunggu ingatannya kembali. Jangan orang masih pingsan, udah ibu-ibu. Mari kata Ustazah Nida, kalau orang pingsan kalau udah ini disuruh dimandiin sunnah. Mandi sunnah gitu ya. Tunggu dulu sampai kembali ingatannya kembali. Yang ke-11 sampai ke bawah nih urusan haji umroh. Wal ghuslu indal ihram, mandi ketika akan melaksanakan ihram. Baik ihram umroh maupun ihram. Ibu pengen umroh? Tinggal daftar sama Ustazah Mama. Pengen haji? Pengen ya. Kalau kita umroh haji pasang niat aja dulu ya Bu. Pasang niat nanti sambil kita ikhtiar, nanti Allah akan cukupkan insyaallah. Jadi haji umroh itu bukan masalah uang banyak. Bukan masalah orang kaya gitu. Banyak orang-orang kaya yang duitnya banyak belum umroh. Banyak mereka yang belum haji karena merasa bahwa belum penting banget gitu umroh haji. Jadi masalah umroh itu adalah masalah panggilan. Dan Allah manggil bukan yang kaya-kaya doang, yang kaya dipanggil enggak. Siapapun yang memang udah waktunya dipanggil oleh Allah, dia akan dimampukan untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh gitu ya. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa berangkat umroh, berangkat haji ya, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika mau melaksanakan ihram, baik ihram umroh atau ihram haji itu disunnahkan mandi, baik yang baligh maupun yang tidak. Misalnya kita ajak anak kita yang belum baligh, kita sunnah juga untuk ikut mandi ihram gitu ya. Mandi ihram dilihat keadaannya. Sulit atau enggak ketika kita mandi di tempat yang kita akan kunjungi. Jadi kalau kita mau ihram kan mau umroh ada manasiknya. Itu kita bisa tanya-tanya sama pembimbingnya. Kita bisa mandi ihramnya di mana. Kalau berangkat ke Madinah dulu, enak dari Madinah mandi ihram sebelum ke Mekah. Tapi kalau dari Jakarta berangkatnya ke Mekah, nanti lihat apakah mungkin kan untuk mandi ihram ketika di Jeddah. Itu harus kita bicarakan dulu ya.
Jika tidak menyulitkan untuk mandi ihram, maka mandi ihram sunnah kita lakukan. Yang ke-12 wajib Makkah ketika akan masuk kota Mekah. Ini sebenarnya bisa juga dirangkai berbarengan dengan mandi sunnah ihram. Karena biasanya kalau orang masuk Mekah pasti dia dalam keadaan ada mau melaksanakan umroh wajib ya, masuk Mekah. Walil wuqufi bi Arafah. Nah, ini haji ini. Sunnah mandi ketika mau melaksanakan wukuf di Arafah. Biasanya kita kalau mau wukuf di Arafah gitu ya, kita kan berangkat dari penginapan kita, dari hotel kita, dari rumah tempat kita tinggal, maka kita udah namanya sunnah untuk melaksanakan mandi. Kalau mandi di Arafahnya kadang-kadang susah ya, sulit gitu. Jadi kita udah dalam keadaan ihram, harus menjaga benar apa yang diharamkan. Walil mabiti di Muzdalifah, mandi ketika akan bermalam di Muzdalifah. Jadi kan runtutannya dari Arafah kita ke Muzdalifah baru ke Mina. Nah, kalau memungkinkan sebelum ke Muzdalifah kita mandi, silakan mandi. Tapi kalau sulit karena kamar mandi terbatas, yang mau mandi banyak, yang mau kamar mandi banyak. Kalau sulit tidak apa-apa, karena kan ini kesunahan, bukan wajib. Tapi kalau memungkinkan kita untuk mandi, boleh. Tetap memperhatikan apa yang tidak boleh atau yang dilarang. Nah kalau udah dalam keadaan ihram kan nggak boleh pakai wangian gitu ya, pakai sabun yang wangian dan lain-lain gitu ya. Jadi sunnah ketika mau bermalam di Muzdalifah. Yang ke-15 waqaf bil jimar mandi ketika akan melontar pada jumroh. Ini agak mudah nih ya. Kita kalau udah sampai di Mina, kita udah apa namanya? Udah tahallul awal, udah ganti baju gitu. Dan di Mina juga lebih sedikit lebih nyaman untuk kita mandi dan lain-lain. Jika memungkinkan dan mudah untuk kita silakan kita melaksanakan mandi sebelum melontar pada jumroh. Yang ke-16 tawaf sa'i, mandi ketika akan melaksanakan tawaf. Yang dilanjutkan dengan sa'i, baik tawaf umroh ataupun tawaf haji. Gitu ya. Dan yang terakhir wal-dukhul Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mandi ketika akan memasuki kota Madinah, tempat maqam atau kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita belajar dulu, nanti Allah mampukan kita untuk bisa berziarah ke kota Mekah dan ke kota Madinah. Yang penting pasang niat, kuatin doanya, dan kita ikhtiar, kita usaha, selebihnya kita tawakal. Insyaallah Allah lihat niat kita ya Bu, niat baik kita bisa berziarah ke Haramain. Mudah-mudahan pada waktunya Allah mampukan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah sampai sini mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita lanjutkan tentang faslun fil masyi alal khuffain, pasal tentang menyapu dua khuf. Bulan depan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang. Ya sampai sini ada yang mau bertanya di kursi. Kalau nggak ada, baik, boleh. Uang bikin haul boleh, uang kalau orang tua kita ninggalin pesen misalnya, ini punya kontrakan misalnya, ada 20. Amin. Yang satu orang-orang misalnya ini yang satu uangnya jadi ngapain? Tiap bulan kumpulin, setiap waktunya haul tolong bikinin. Ya bisa jadi ada orang tua yang nggak mau bikin repot anaknya, tapi pengen supaya doain. Ada yang seperti itu tuh. Berarti yang rutinnya menjadi waris yang itu meninggalkan pesan gitu ya, meninggalkan
wasiat untuk setiap tahun dihaulkan. Gitu, boleh. Tapi kalau misalnya memang orang-orang nggak punya apa-apa, kita mau ngarapin bikin haul, orang tuanya nggak dengerin apa-apa. Masa kita mau akhirnya, biarin aja gitu kan kayak gitu juga ya. Nah kalau kita termasuk kelompok yang memang memperingati haul dan lain-lain, ya udah ini anak-anaknya ada berapa, 3 ada 4, ya udah kita bikin haul. Haul kan nggak harus sesuatu yang besar, ya, sesuai dengan kantong kita. Misalnya haul itu kita bikin ya keluarga, tetangga sesuai dengan rezekinya masing-masing gitu kan. Anak ini bagi sekian, ini bagi sekian, ini bagi sekian, ya kita bikin. Gitu. Haul itu salah satu momentum kita bersedekah pahalanya buat orang tua. Dan di antara yang paling ditunggu ya, di antara yang paling ditunggu oleh orang tua kita adalah sedekah dari orang yang masih hidup yang pahalanya diniatkan untuk mereka di alam kubur. Jadi boleh kalau orang tuanya ada pesan seperti itu, boleh. Tapi kalau nggak dipesenin, dia nggak pesenin apa-apa nih, gitu kan. Nah, harta yang ditinggal itu semuanya harta waris, harus dibagi-bagiin, nggak usah pakai kita sisain untuk nanti bikin haul, nggak usah semua dibagi. Pada waktunya nanti, ya udah masing-masing membantu. Allah. Cukup? Boleh. Maksudnya ngelihat mayit. Iya, yang hidup yang apa namanya menanggung daripada dosanya. Seperti halnya gini ketika mandiin mayit ya. Si yang meninggal kakaknya mandiin cucunya. Cucu mahram atau? Mahram kan? Cucu kan mahram kakek. Cuma antar cucu dengan cucu kan bukan mahram. Cucu sama cucu tuh sepupu, itu kan boleh nikah. Nah, ketika mandiin si kakek, cucu ke kakek mahram, tapi cucu ke cucu itu bukan mahram. Maka seringkali terjadi bercampur gitu. Kadang-kadang karena repot mandiin kakeknya, auratnya nah gitu kan. Nah, jadi yang dosa siapa? Yang hidup gitu. Nggak mampu menjaga daripada kehormatan diri gitu. Mayit itu terbebani dosa atas apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Ya, ketika dia masih hidup. Gitu. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh kita tuh misalnya melihat dia gitu ya, jenazahnya itu ya terputus gitu buat mayitnya. Sebenarnya gini, dari orang tua masih ada aja, kalau anaknya udah balik, itu udah bebannya masing-masing. Orang tua hidup nih masih hidup, dia udah masuk masa balik, itu kan beban dosa itu sudah masing-masing ke diri orang-orang khilaf itu. Dia berakal, dia balik, masih apa namanya, beban dosanya itu terbebani kepada. Kecuali kalau ada pahala kebaikan orang tuanya dapat. Tapi kalau dosa itu ditanggung oleh masing-masing. Nah, cuma ketika kita meninggal dunia, ketika orang tua kita meninggal dunia, ya kalau misalnya ada satu maksiat yang kita bikin, kesian aja orang tua kita.
kok anaknya melakukan maksiat gitu loh. Adapun beban dosa nggak jadi terbebani kepada orang tua. Kasihan banget dong orang tua kita. Anaknya yang dosa, orang tuanya yang terbebani. Jadi semenjak hidup pun orang tua udah lepas. Cuma kan sedih. Kalau ngelihat anak kita nggak pakai jilbab, terbuka aurat, maksiat, walaupun dosanya dosa dia. Dan memang kewajiban kita untuk selalu mengingatkan itu nggak terbatas ketika anak-anak balik aja. Ya, ketika sampai dewasa pun kita nih orang tua mulut kita nggak bosan rasanya ngingetin anak kita ya. Bahkan Nabi pun pernah ditanya sampai kapan sih kita tuh ngingetin anak buat sholat. Nabi itu setiap mau sholat subuh itu dimampirin rumahnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah untuk ngingetin bangun mengerjakan sholat. Artinya kalau Sayyidah Fatimah sudah berpisah rumah dengan Nabi kan berarti udah menikah. Udah menikah Nabi pun tetap ngingetin. Dan kita juga anak-anak kita udah segede-gede apa juga pasti kita ayo sholat ini belum. Nah ketika dia nggak kerja sholat ya urusan dia sih tanggung jawab dia. Jadi ingetin itu akan terus apa namanya menjadi tugas kita. Iya. Terus kita ngingetin. Hah? Iya, namanya orang tua masih punya. Iya, itu udah menjadi apa ya? Kok sesuatu yang normal gitu ya. Orang tua tuh manusiawi, nggak pernah melepas anaknya gitu sampai dia gede juga pasti. Anak itu udah gede, udah kawin, ditanya udah makan belum, udah ini itu kan manusiawi ya. Rasa seorang ibu terhadap anak itu, rasa sayang itu gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah pelihara ya jadi anak yang soleh. Allah pelihara bisa menjaga dirinya daripada api neraka, dan kita juga orang tua yang kewajiban kita untuk terus ingetin ya. Aku anfusakum wa ahlikum, pelihara diri kita, ya.